Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Fajar di KM Serang Banten. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin beberapa minggu atau bulan belakang ini saya jarang sekali upload ya teman-teman, karena memang ada beberapa hal yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu. Dan alhamdulillah mungkin malam ini saya sempatkan untuk nyoba memberikan masukan terkait hal-hal yang banyak sekali dipertanyakan oleh teman-teman yang mungkin belum paham tentang teknik ataupun cara dasar merawat murai batu ya, baik untuk perumahan ataupun lapangan. Seperti yang teman-teman lihat, ini kondisi studio mastering kita di malam hari ya, seperti ini. Ini kebetulan hampir keseluruhan indukan kita semua turunin karena rencananya di kandang ternak ini akan kita renovasi ya. Mungkin nanti video renovasinya akan kita perlihatkan ke teman-teman. Dan kenapa kandang saya direnovasi, mungkin akan kita bahas di video yang lain. Kali ini saya akan nyoba menjawab pertanyaan dari Mas Evo Ramadhani Evo ya. Kang, cara ngatasi embe yang ngukluk gimana? Kalau di rumah enak mau bongkar isian, tapi kalau pas digantang kok nggak mau bongkar isian, cenderung ngukluk sesekali keluaran isian. Solusinya gimana? Ini kembali lagi ya, seperti yang sering sekali saya bahas bahwa isian pada murai batu ini akan keluar ketika burung ini terintimidasi, merasa bahwa wilayah kekuasaannya terganggu. Burung yang tidak mempunyai wilayah kekuasaan atau bukan burung alfa atau burung yang jiwa fighternya kurang, ini nggak akan mungkin bisa ngeluarin isian. Kenapa ya? Karena itu tadi, burung tidak merasa terintimidasi bahwa lingkungan yang dia masuki itu adalah lingkungan asing gitu ya, dan tidak ada jiwa untuk menguasai lingkungan tersebut. Makanya kenapa burungnya biasanya cenderung tidak mau bongkar isian. Bahkan ada yang lebih parah, mungkin diem aja, nggak mau bunyi sama sekali, cuma celingak-celinguk. Ini khususnya untuk burung-burung lapang. Ini adalah salah satu dari karakter umum murai batu yang jiwa tarungnya kurang. Nah, untuk meningkatkan jiwa tarung ini terdapat metode-metode untuk melatih ya. Salah satunya itu tadi dengan jemur. Intinya burung ketika ketika birahi dan emosinya stabil, ini burung akan mudah sekali terintimidasi. Burung akan merasa bahwa dimanapun dia berada itu adalah lingkungan kekuasaan dia. Jadi ketika ada intimidasi atau ada suara burung lain atau melihat burung murai sejenis, ini burung akan mengeluarkan jiwa tarungnya. Ini rata-rata indukan memang burung-burung alfa ya, burung yang merasa dimanapun dia tinggal itu adalah wilayah teritorinya. Jadi ketika ada gangguan sedikit, ada intimidasi sedikit, biasanya langsung pada begini nih. Nah, jadi kembali lagi kepada kasusnya teman kita nih, Mas Evo, mungkin salah satunya adalah faktor kebiasaan. Burung tidak terbiasa dibawa jalan-jalan, burung tidak terbiasa berpindah lokasi dari satu tempat ke tempat lain. Dalam artian, burung yang biasanya di rumah tiba-tiba dimasukin ke lapangan, ini burung akan kaget. Masih bagus ini mau bunyi walaupun ngukluk ya. Lebih parah lagi, burung bahkan sama sekali cuma celingak-celinguk, kadang ada yang loncat, nggak karu-karuan, merasa terancam, ingin melarikan diri gitu. Tapi kalau burungnya masih mau bunyi walaupun ngukluk, tinggal bagaimana men-setting emosi sama birahinya. Nah, berarti secara umum mungkin birahi sama emosinya ini kurang stabil ya, belum maksimal lah gitu ya. Nah, bagaimana memaksimalkannya? Ini cara-caranya udah pernah saya bahas di video-video lainnya, tentunya dengan setting pakan ya, pakan apa yang bisa menaikkan birahi, pakan apa yang bisa menaikkan emosi. Nah, itu teman-teman yang harus cari tahu. Secara umum kan jangkrik fungsinya untuk power, untuk tenaga, yang imbasnya ke emosi gitu ya. Nah, untuk birahi biasanya didapat dari kroto, terus lagi ulet hongkong dan ulet kandang. Nah, tinggal setting naik turun settingan dari IF yang biasa teman-teman kasih. Nah, terkait takarannya,
berapa takaran yang harus dikasih, ya tinggal disesuaikan. Mulai dari yang sedikit dulu. Beda dengan power ya, kalau jangkrik mulai dari yang banyak dulu gitu, banyak turun. Kalau over power tuh biasanya kan burung ngablak, tapi tetap dia mau bongkar isian dengan lantang. Tapi kalau burung yang nggak mau bongkar isian, cenderung ngeriwik, biasanya ini adalah faktor dari birahi yang kurang stabil. Sebelum memutuskan untuk melakukan treatment menaikkan emosi atau birahi, terlebih dahulu teman-teman harus ketahui penyebabnya. Kasus yang dialami oleh Mas Evo ini, saya juga belum bisa detail menjelaskan ya, karena saya juga nggak megang burungnya. Artinya begini nih, kenali dulu burung saya ini biasa nggak main ke lapang gitu kan. Kalau memang tidak terbiasa, jangan dulu main ke tengah atau jangan dulu digantangkan di arena. Main aja dulu di sekitar lapangan, boleh digantung di pinggir lapangan, di pohon-pohon. Intinya biasakan burung ini ada di situasi yang berbeda dengan situasi aslinya yang biasa dia sehari-hari gitu. Sorry, asapnya agak sedikit keganggu, saya matiin dulu. Intinya ya seperti itu ya teman-teman. Kalau memang sudah ketahuan penyebabnya apa, nah tinggal dianalisa. Oh, ini burung saya ini kurang birahi apa kurang emosi gitu kan. Nah tinggal disesuaikan saja. Rumus mudahnya seperti itu ya. Jangankan mungkin teman-teman, saya sendiri pun masih harus meraba ya. Karena tiap-tiap individu burung, khususnya murai, tidak akan bisa disamaratakan. Murai A misalnya dengan settingan 5 jangkrik, keroto seminggu 2 kali bisa stabil. Tapi burung lainnya, burung B belum tentu mempunyai settingan yang sama. Apa sih yang membedakan? Yang membedakan adalah ya itu tadi, karakteristik dasar yang kita sama sekali nggak tahu gitu kan. Yang harus teman-teman pahami adalah itu tadi, bangun chemistry dulu dengan burung. Seperti apa keinginannya, seperti apa kebutuhannya, baru kita sesuaikan dengan settingan gitu loh. Jadi ya itu tadi, memang untuk membuat burung bahan atau mencetak burung bahan menjadi burung yang bagus ini memang butuh proses di sini adalah itu tadi, proses pengenalan karakter memang yang lebih mendasar untuk menentukan berhasil atau tidaknya kita memelihara burung lapang gitu kan. Yang kedua adalah faktor konsisten merawat, mulai dari rutinitas harian, dari mandi, jemur, berapa kali mandi dan jemurnya mungkin sudah pernah saya bahas. Intinya kalau burung yang emosinya tinggi, mandinya harus lebih sering. Tapi burung yang emosinya kurang, mandinya agak dijarangkan. Karena ketika burung sudah dirawat dari hari Senin sampai hari Jumat, burung sudah on fire, tiba-tiba di hari Minggu dimandikan, ini performanya akan turun karena burung jadi dingin gitu kan. Jadi malas untuk bertarung. Prinsip dasarnya sih mungkin seperti itulah. Karena berkali-kali saya bahas juga bolak-balik, settingannya hanya di sini-sini saja. Ini mah tergantung kembali kepada klik atau enggaknya settingan dengan karakter burung dan yakin atau tidaknya teman-teman melakukan settingan ini terhadap burung ini udah pas apa belum. Ini nggak bisa dijadikan patokan. Misalkan kata si Om Pajar settingannya segini, kok burung saya disetting segini nggak jalan. Terus lagi yang namanya settingan utamanya mungkin di jangkrik ya, sebetulnya bukan dari jumlah jangkrik, tapi total nutrisi yang bisa dicerna oleh si burung gitu kan. Misalkan jangkrik alam dikasih 5, biasanya jalan nih Om, kok sekarang enggak? Ya mungkin lihat dari ukurannya juga. Kalau biasa teman-teman kasih yang gede, tiba-tiba dikasih yang kecil cuma 5, ya pastinya kandungan nutrisi dari si jangkrik ini juga berkurang. Ini kembali ke improvisasi teman-teman juga ya. Kalau memang pas dapat jangkriknya gede-gede, biasanya kalau jangkrik gede saya kasih 5 nih, tapi kalau pas jangkrik kecil saya lebihin jadi 7. Jadi jumlah settingan itu tidak baku ya teman-teman. Yang bisa dijadikan patokan baku adalah takaran kira-kira nutrisi yang dibutuhkan. Ya kira-kira mungkin seperti itulah teman-teman jawaban dari saya ya terkait pertanyaan Om Evo ini. Yang pertama mungkin yang harus dipastikan, biasakan dulu burungnya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat gitu kan. Kondisikan biar si burung ini mudah beradaptasi dengan lingkungan baru.
Yang kedua mungkin dari takaran nutrisi yang kira-kira diperlukan sama si burung gitu. Settingan hariannya seperti apa, settingan pra lombanya seperti apa, settingan pasca lombanya seperti apa. Karena tiap-tiap individu burung itu sangat jauh berbeda gitu kan. Untuk mencari perbedaan tersebut bisa didapat dengan kebiasaan, kenali karakternya, pantau kebiasaan. Ini kalau burung udah main biasanya di rumah kayak gimana, hariannya seperti apa, nanti minggu depan seperti apa. Jadi settingan pasca dan pralomba itu harus teman-teman cari sendiri gitu kan. Terus pengaruh lainnya lagi karena burung murai ini sebetulnya burung yang temperamen ya, sangat mudah sekali tersulut emosi. Faktor tinggi rendahnya suhu di lingkungan tempat dia tinggal juga berpengaruh. Ketika suhunya tinggi, emosinya cepat sekali naik gitu ya. Tapi ketika cuacanya dingin atau mungkin lagi musim hujan, biasanya burung akan melempem. Nah ini tinggal settingnya di mandi jemurnya dan takaran IF-nya. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Saya udah banyak kira-kira dari tadi. Prinsip dasarnya sih memang kayak gitu ya teman-teman. Mudah memang kalau ngedengar sih, gampang amat ya. Tapi yang sulit itu adalah mempraktekannya. Yang lebih sulit dari praktek adalah konsistensi mempraktekannya. Jadi jangan pengen instan dan jangan patah semangat gitu ya. Burung udah disetting berkali-kali begini, masih begini-begini aja nih, harus kayak gimana. Ya itu tadi, berarti teman-teman belum klik sama burung ini. Ya kalau memang sudah nyerah, bisa ganti gacauan atau mungkin tetap rawat sampai ketemu. Karena ya banyak burung saya juga yang ketemu settingan setelah umurnya dewasa banget, bisa dibilang tua gitu kan. Banyak burung-burung yang awalnya nggak saya terlalu perhatikan, tiba-tiba setelah tidak ada lagi burung yang dirawat, saya akhirnya rawat maksimal. Begitu umurnya sudah mapan benar-benar bisa dikategorikan tua, baru nemu nih settingan yang kira-kira pas gitu kan. Itu aja sih pengalaman saya bertahun-tahun miara murai, ya kurang lebih seperti itulah. Intinya akan ada masanya murai ini top performance, stabil terus kerjanya. Terus ada juga kalanya burung ini down secara performance, padahal settingan sudah sama, suhu tidak ada banyak berubah. Ada hal sedikit aja mungkin dari gangguan pencernaan, pakan yang berganti gitu kan, bisa bikin performa burung juga turun. Nah inilah hal-hal yang sebetulnya harus sangat teman-teman pahami gitu, terkait kebiasaan dan rutinitas yang biasa teman-teman lakukan terhadap burung peliharaan teman-teman. Akhir kata mungkin itu sajalah kira-kira. Kalau memang kurang jelas ya silahkan tanyakan lagi. Saya sih berupaya mungkin ke depan saya lagi atur schedule kerjaan saya di luar sana untuk bisa tetap memberikan manfaat di channel ini. Nanti juga saya terus terang ini waktu saya terbatas banget sekarang karena ada beberapa kegiatan yang alhamdulillah saling tumpang tindih sekarang. Harus saya siasati juga ini, makanya mungkin 2 atau 3 bulan ke depan kita akan istirahat dulu untuk produksi ternakan, karena kandangnya kita akan renovasi seperti sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa ternakan saya ini kalahnya ketika musim kemarau. Nah ini udah menjelang musim kemarau dan kebetulan ada beberapa trouble lain yang mengharuskan saya untuk mempercepat proses renovasi. Ya itu saja mungkin lah teman-teman, kira-kira bahasan kali ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Evo ataupun teman-teman lain yang mungkin punya kasus yang sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses ke AF Bird Farm Serang, Banten.